Hari ini hari yang indah buat setiap kita, amin. Hari yang Tuhan sediakan di mana kita boleh datang lagi untuk kita menyembah Dia. Kita boleh datang lagi untuk kita membereskan hati kita, untuk kita menerima pemulihan yang daripada Tuhan, menerima kemerdekaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami yang besar. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang baik, yang hebat seperti Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang untuk memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan, kami sungguh percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab Engkau Allah yang Alfa dan Omega. Engkau Allah yang maha hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarkanlah setiap kemenangan demi kemenangan boleh terjadi di tempat ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Tuhan. Setiap kuasa-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami percaya Yesus, Kau nyata Tuhan, terjadi di sini. Katakan ku yakin, kami percaya Tuhan, kemenangan Engkau sediakan bagi kami, kesembuhan Engkau berikan kepada kami Tuhan, dan kelepasan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap ucapan syukur kami Tuhan tidak cukup untuk membalas setiap kebaikan yang Kau berikan di dalam hidup kami, tapi kami tetap mau bersyukur. Kami mau tetap hidup di dalam janji-Mu Tuhan. Biarkanlah hari ini ada kuasa Tuhan, ada kemenangan yang boleh kami nikmati dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu melalui apa yang bisa kami berikan Tuhan, melalui puji-pujian yang kami naikkan, hati yang kami sediakan bagi-Mu. Semua yang terbaik kami berikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kita yang percaya katakan amin. Mari saya undang setiap kita untuk berdiri bersama-sama. Mari kita menikmati anugerah Tuhan, sebab Dia Allah yang baik bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir.
kiri saudara, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Amin, haleluya. Kuasanya sungguh Tuhan berikan kepada kita, kebaikannya, semua yang Tuhan punya Tuhan berikan kepada kita. Betapa baiknya Dia, ya, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Mari kita gunakan kuasa ini untuk menjadi kekuatan bagi kita. Kita. Silakan duduk saudaraku sekalian. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan satu pesan Tuhan yang ajaib bagi setiap kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhan kami. Sungguh ajaib Engkau Allah kami. Tiada terukur betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Tapi saat kami duduk dekat dengan Engkau, saat kami menyediakan waktu untuk Engkau, kami semakin tahu. Yang kali ini tidak bisa beribadah di hari Minggu di gereja mereka, mungkin karena sesuatu hal. Tuhan, berikanlah kesempatan, berikanlah anugerah sehingga mereka bisa beribadah ulang di dalam gereja mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kesempatan ini kami berdoa untuk Andi dan Dwi Tuhan, yang hari Selasa akan kembali ke Papua. Tuhan, bukan perjalanan yang singkat, satu perjalanan yang cukup lama dan jauh. Hanya perlindungan Tuhan, Engkau membawa dan Engkau akan membawa pulang mereka ada di Papua dengan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan. Urapi akan kedua hamba-Mu ini dengan kasih kemurahan-Mu. Urapi Tuhan dengan pertolongan-pertolongan Tuhan, dan jauhkanlah dari kesulitan dalam kehidupan mereka.
khususnya di masa pandemik ini, tidak ada satu penyakit pun yang bisa menyentuh kehidupan dia. Berikan kesehatan yang datang daripadamu, berikanlah anugerah yang datang daripadamu. Dan kami juga berdoa untuk keluarga besar yang ditinggalkan di kota Semarang ini. Tuhan juga melindunginya. Tapi kami juga minta anugerah-Mu turun untuk keluarga besar juga yang ada di Papua. Tuhan berikan anugerah dan rahmat yang besar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau mendengar sebagian firman-Mu. Semua kita yang akan diberkati berkata, amin. Oke, lanjut. Persembahan kita tidak buat warta jemaat, tapi persembahan saudara akan masuk seperti ini, ada dari rekan-rekan, ada ini dan lain sebagainya, sudah bisa lihat seperti ini. Dan terima kasih untuk persembahan yang ada, semua persembahan digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nanti kalau sudah pulang, yang berkeluarga sudah mendapat berkat sedikit, ada beras sedikit, bukan masalah berasnya, tetapi itu adalah satu sentuhan yang Tuhan berikan untuk gereja di tempat ini. Bukan banyaknya, cukup 2 ekor ikan, 5 ketop roti itu akan mengenyangkan. Ya, jadi saudaraku, bukan itu setiap bungkus yang saudara terima itu disentuh oleh tangan istri saya sendiri, diwadahi sendiri, dibuntul sendiri, itu. Jadi bukan jumlahnya, tapi Bapak itu sentuhan hati, saudara bisa menerima bagian sudah sekian tahun sampai hari ini. Tuhan selalu memberkati. Amin. Ada amin. Ada. Semakin ada amin. Nah gitu. Saudara kalah banter be orang tawuran tadi pagi. Woi, dur gitu ya, tawuran masuk kampung sini tuh. Jadi saya jangan di kamar aja sampai keluar ya. Itu 2 orang lari ke kampung sana. Nah, itu orang tawuran ya. Kalau kita tidak tawuran, kita sedang memuliakan Tuhan. Ada amin. Gitu ya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, kita dengarkan sesuatu dari Pak Andi. Mari Pak Andi. Mari kita berdoa. Allah kami pencipta langit bumi, Engkau menciptakan manusia seturut dan gambar Allah dan menempatkan kami pada zaman itu di Firdaus di dalam kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Juga Engkau mengatur waktu siang dan malam, memisahkan laut dan darat. Dan Engkau menghadirkan kami di muka bumi, di darat, tapi hari ini ada di lembah Semarang. Ribuan jutaan orang sedang mereka melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan atas pundak mereka. Tapi kami sebagai orang-orang percaya, melalui kasih-Mu Kau telah bebaskan kami dari genggaman iblis dan memberikan kemenangan kepada kami. Karena itu anak-anak sidang jemaat Tuhan adalah yang telah Engkau memberikan kemenangan. Karena itu kami datang di hadirat-Mu di pagi hari ini. Belahan dunia yang lain, waktu yang berbeda, hari yang sama, sedang menagungkan nama Allah kami di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Waktu yang sangat luar biasa yang Kau telah sediakan hari ini kami menikmati berkat sajian dan rahasia ketetapan janji Allah datang kepada kami, tapi saatnya kami akan melihat bagian firman Tuhan seperti yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Hamba yang berdiri di hadapan-Mu sama seperti duta-duta Kristus maupun sidang jemaat Tuhan memiliki keterbatasan, tak kemampuan dan kebodohan di dalam hidup hamba. Tapi hamba berdoa menyerahkan seluruh hidup hamba dan taruh dalam tangan pimpinan kuasa Allah. Biarlah Tritunggal Allah berkata-kata, hamba siap menyambung lidah bagi Engkau kepada sidang jemaat Tuhan sekalian. Membuka hati kami semua, menjadikan hati
pikiran dan mata kami, telinga kami, sehingga bagian firman Tuhan yang kamu merenungkan di pagi hari ini untuk menjadi rema di dalam hidup kami. Firman itu akan menuntun hidup kami dalam tahun ini. Karena itu kami berdoa dan menyerahkan waktu ke dalam tangan-Mu, dan kami siap mau mendengarkan firman. Saat mendengar firman, ada satu kuasa yang tidak senang ketika kami mendengar firman, yaitu iblis. Membelokkan hati pikiran kami saat mau merenungkan firman. Oleh karena itu yang datang mengkangku dalam hidup kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami. Kami yang ada ini sehati, sepikir, sekomitmen, kami klaim batalkan hanya dalam nama Yesus. Satu nama yang berkuasa di langit. Mengatur kehidupan malaikat Tuhan dan mengatur kehidupan kami di bumi ini. Yang kami yang percaya kepada Engkau, yaitu nama Yesus yang bertakhta dalam hidup dan di ruangan Roh Kudus yang mengambil bagian. Kami Allah di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mau merenungkan firman di pagi hari ini seperti yang Kau kehendaki. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Shalom, salam sejahtera kepada sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya pikir beberapa waktu yang lalu tidak seperti yang hari ini. Sedikit hari ini luar biasa Pak Pendeta. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus untuk Pak Pendeta. Kalau bisa, karena COVID-19 ini membuat menghadirkan Tuhan juga, tapi melibatkan Tuhan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya yang sangat sulit. Kalau saya lihat di Papua, gereja-gereja besar itu memang mereka tutup. Setelah masuk di dalam bulan 11 barulah mereka buka Pak Pendeta. Tapi setelah saya datang ke Semarang, mungkin pasti Pak Pendeta Thomas dia tutup sampai dengan nanti 2021 kah begini. Tidak, ibadahnya jalan terus. Ingat baik-baik sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mengalahkan satu tantangan yang datang dalam kehidupan orang-orang percaya. Jangan lupa, sebagai orang-orang percaya harus menjadi kekuatan besar dalam hidup kita. Iman nyata yang bukti dari hidup pengenalan akan Kristus lebih besar. Kalau begitu seperti ini, apa yang kita lakukan dan apa yang kita harus menegakkan dalam hidup kita. Salah satunya adalah persekutuan seperti ini melalui doa. Kita melawan. Kita harapkan pemerintah, presiden turunkan semua aturan-aturan, kemudian dilaksanakan oleh dokter medis juga, tapi keamanan polisi, tentara, mereka menjaga supaya bagaimana umat Tuhan yang ada di negara Republik Indonesia ini kesehatan yang bagus, tidak boleh ada yang binasa, mereka jaga ketat bagi kita. Tapi luar biasa juga jemaat di mana saya hadir, kita berdoa juga bagi mereka juga. Jadi kita aman ya, aman. Tapi ada juga masih takut. Pemain sebelah saya satu kali waktu Natalan itu, kalau ikut saya sudah bilang izin sama Pak Thomas, saya perlu seperti yang hati ini. Tapi dia bilang jangan. Jadi COVID-19 ini membuat orang susah untuk melakukan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tapi di tengah-tengah itu juga semangat dari iman kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita hari ini terus memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saya sebelum sampaikan terima kasih kepercayaan yang setinggi-tingginya, dan ini satu kado dalam tahun 2021 dari jemaat ini melalui Bapak Gembala dan Wakil Gembala maupun diaken jemaat ya, atau dibilang majelis juga. Jadi percayakan satu kehormatan bagi saya sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanannya. Sidang jemaat Tuhan yang hari ini hadir, saya sedikit sebelum sampaikan firman Allah, saya setelah nikah satu istri dengan saya, kami hidup sebagai suami istri 13 tahun berjalan. Satu hal yang saya lihat dalam hidup ini, ketika kita hidup sebagai anak Tuhan, Tuhan jodohkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan melayani, tidak ada kekurangan apapun, selalu Tuhan melengkapi, selalu juga Tuhan membagikan apa yang Tuhan
kerjakan dalam hidup kita sebagai suami istri. Kami melayani di sana dan kami memuji Tuhan, jemaat Tuhan di sini aman. Tapi kalau kami di Papua situasi berhadapan dengan sangat sulit. Kadang-kadang hari yang baik seperti cuaca hari ini Semarang baik, tapi kadang-kadang tiba-tiba juga mendung dan hujan. Sehingga pelayanan kami juga selalu ketut, tetapi di dalam campur tangan Tuhan sehingga kami bisa melayani di tengah-tengah itu. Dan itulah yang Tuhan percayakan kita untuk kita melakukan amanat Tuhan. Dan puji Tuhan kami akan berangkat besok itu untuk siapkan hari Selasa akan berangkat. Firman Tuhan, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur Daud, Perjanjian Lama. Ini tahun baru seharusnya belajar firman Tuhan di Perjanjian Baru, tapi saya ambil di Perjanjian Lama. Nomor 5 ayat 4 dan 9. Mazmur Daud nomor 5 ayat 4 dan 9. Saya baca 2 ayat firman Tuhan, Pak Pendeta. Waktu saya ada di Wamena belajar sekolah Alkitab dasar dari misionaris punya, lalu saya menyeberang, tabrak dengan mobil, seluruh tubuh saya hancur dengan mobil, kemudian gigi 3 ke atas itu hitam, itu karena roda mobil lewat di saya sehingga hancur. Pengaruh dengan itu mata kurang begitu jelas untuk saya lihat. Biasanya saya pakai kacamata maupun senter. Itu bagian firman Tuhan. Di pagi hari ini kita merenungkan di dalam Mazmur nomor 5 ayat 4 dan 9. Bagaimana firman Tuhan di sini. Mazmur Daud adalah seorang raja yang dipilih oleh Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Ribuan orang ada di situ, orang yang berkasa, orang yang pendidikan yang sangat tinggi, kemudian orang memiliki segala sesuatu juga ada di tengah-tengah mereka. Bodi badan mereka juga sangat begitu mengerikan yang lain, tapi Daud ada di tengah-tengah itu. Dan Daud tidak seperti yang ibu bapak yang kita duduk hari ini, tapi Daud pada waktu itu dalam firman Allah atau secara juga mencatat bahwa pada waktu Tuhan panggil dia menjadi abdi Allah, mungkin umur 8 tahun. Itu sangat kecil kalau dilihat. Bangsa yang besar pada waktu itu dia pimpin menjadi raja, dan dia hidup takut akan Tuhan. Hidup 2 atau 3 bagian yang itu menjadi prema atau di dalam kehidupan dia sehari-hari. Yang pertama adalah dia hidup dari puji-pujian dan penyembahan, seperti yang tadi kita datang dan menyembah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah duduk di dalam doa. Kemudian yang ketiga itu perenungan akan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, sesuai dengan Mazmur 119 ayat 1 itu. Dia merenungkan firman itu siang dan malam, dan itu menjadi satu gairah hidup Daud sebagai raja. Bagaimana kalau 3 hal ini tidak melakukan dalam hidupnya, orang percaya bahwa dia adalah raja. Itulah sebabnya Daud sebagai hamba Tuhan yang dipilih di tengah-tengah bangsa Israel, dia melakukan 3 hal ini sangat penting bagi dia untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian dari firman Tuhan yang sudah renungkan ini, setelah saya duduk bagaimana kehidupan manusia di buka bumi seluruh dunia, tetapi lebih khususnya kita negara Republik Indonesia, bagaimana kita akan melangkah 2021.
dan melakukan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Tahun-tahun belakangan itu menurut manusia dunia ini bahwa itu tahun yang baik, hari yang baik, minggu yang baik, bulan yang baik. Tetapi dalam tahun 2020 ini mungkin tahun yang paling sial ya. Kenapa kok virus corona ini terjadi sehingga hidup manusia tidak bergerak, bekerja kemana-mana, kemudian tidak bebas, tidak duduk sama-sama seperti yang hari ini kita duduk. Tapi ini juga jarak jauh ya Pak Pendeta, dia atur kursi supaya jemaat jauh, tidak boleh kena COVID-19 itu, dan dia aturnya sangat luar biasa. Hari yang baik, bagaimana kalau situasi seperti ini sebagai orang-orang percaya, kapankah kita menghadirkan Tuhan saat seperti itu? Saya percaya bahwa Bapak Pendeta di sini sudah melakukan. Karena buktinya bahwa saat saya datang sampai dengan hari ini pun masih terus menyembah Tuhan, terus datang kepada Tuhan, terus melayani. Berarti bukan saja bebankan ke dokter, medis, tentara, polisi, tapi kita juga melawan dengan doa, puji-puji, penyembahan maupun perlindungan akan kebenaran firman Allah. Sehingga ciptakan 2021 itu adalah hari yang baik. Amin. Itulah sebabnya tema dari bagian firman Tuhan, saya tidak keluar dari ini, tapi kata-kata Raja Mazmur Daud di situ bilang hari yang baik. Dia bilang hari yang baik bukan hari Minggu ya. Sidang jemaat Tuhan perlu mengetahui bahwa hari yang baik itu Tuhan menciptakan dari hari Senin sampai dengan hari yang ke-6 itu membentuk manusia seturut dan gambar Allah, menempatkan taman di Firdaus di dalam kemuliaan Allah. Kemudian hari yang ke-7 adalah hari berhentian, dan dikatakan dalam kebenaran firman Allah bahwa hari itu adalah hari yang kudus untuk setiap orang yang akan beribadah kepada Tuhan, mengagungkan, memuji, membesarkan nama Allah dari segala pekerjaan yang Tuhan percayakan, tinggalkan dan datang kepada Tuhan. Orang bagian ini banyak orang yang tidak mengerti bagian ini, tapi kita bersyukur karena dengan kasih-Nya kita membuat hari ini diistimewakan oleh kasih Kristus, sehingga kita bersyukur tuh hari ini. Karena itu hari yang baik. Jangan mengatakan bahwa kalau segala sesuatu kita punya rencana yang indah, yang bagus di target waktu ini, dan tidak boleh lewat dalam tahun ini, dan itu harus kita mencapai tujuan atau target kita. Dan itu memang saya rasa bahwa di dalam setiap jemaat Tuhan dalam satu tahun itu evaluasi pelayanan, setelah itu program-program baru yang biasa dilakukan supaya 2021 itu jalan dengan baik. Itu yang biasa kita lakukan dalam gereja. Tapi Mazmur Daud hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa hari ini adalah baik bagi kita. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita mengikuti bulan ini ke depan. Ada 3 hal yang penting dilakukan oleh Daud sebagai raja di bangsa Israel pada waktu itu. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, karena itu marilah kita bersukacita di dalamnya, dan setiap hari Tuhan memberikan berkat, kesempatan, dan juga pengalaman baru bagaimana kita dapat menjadikan hari ini hari yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk itu bagian yang pertama adalah mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Bagian yang pertama adalah hari ini saya memberikan satu bagian firman Tuhan, merenungkan dari ayat firman Tuhan 3 bagian. Yang pertama adalah mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dalam tugas tanggung jawab yang percayakan, di mana kita bekerja, ada teman-teman sekerja ada bekerja. Kemudian juga ada teman-teman yang
anak-anak sekolah yang bangku pendidikan, ada teman-teman sekolah banyak. Dan kita bisa berjalan dengan teman-teman. Bagaimana mempelajari hidup dari karakter semua orang yang kita sama-sama berbeda di situ, kita menjadi orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan di tengah-tengah orang. Kemudian kita juga hidup di situ. Bagaimana jadikan hari itu hari yang baik di tengah-tengah orang. Saya pikir bahwa COVID-19 ini sangat sulit untuk kita bekerja leluasa. Tapi ternyata saya datang di Pak Pendeta di mal-mal itu ramai juga. Saya lihat dari TV di Papua, saya tanya sama Ipat Andreas, bagaimana kalau saya datang ke gereja Pak Thomas atau di ada Pak Pendeta di gunung di atas. Bisakah? Dia bilang, kami bebas, bisa. Asal kita jaga jarak jauh, kemudian aturan pemerintah itu yang ikuti. Oh, kalau begitu tidak apa-apa. Jangan bawa saya di tempat-tempat yang ramai, saya bilang dia, supaya saya jangan kena. Karena saya ini seorang diri. Kami 2 orang saja. Kalau Ibu Thomas ada penggantinya. Kalau saya mati tiba-tiba karena corona bagaimana? Tapi dia bilang tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dia katakan kepada saya bahwa bisa. Jadi bagian yang pertama ini, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, doa maka hidup dan tindakan kita akan berbeda, dan doa ini akan membuat kita fokus pada hal-hal yang penting bernilai kekekalan Allah. Doa bukan soal biasa berbicara komunikasi dengan teman-teman. Bagaimana strategi supaya pekerjaan kita ini berhasil. Pekerjaan kita ini bos dinilai oleh mungkin bos atasan. Supaya saya jadi mau kontrak itu. Dibilang ketua itu. Bosnya besar. Ya, kalau satu pengusaha besar ya. Ya, bos. Saya mau jadi bos. Bagaimana supaya saya buat yang baik, yang tidak pernah dia temukan. Saya buat supaya saya mau posisi dia, saya akan ambil bagian. Orang akan cara yang begitu luar biasa dan mereka akan bekerja. Hari ini pun kita sembahyang, tapi orang lain masih ada bekerja. Tidak mau kalau dia rugi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Karena itu kehidupan manusia dipakai oleh Tuhan, kita aman di dalam Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah orang, maka doa itu sangat penting kuasanya. Orang-orang percaya mau melumpuhkan segala sesuatu, hanya doa makan biasa, kemudian doa bangun saja sangat sulit. Tapi saya percaya Bapak Pendeta dan Gembala di tempat ini mengajarkan bagaimana duduk dalam doa dan puasa supaya kita mengalahkan segala kuasa iblis juga, tapi segala tantangan yang hadapi dalam hidup ini. Mazmur Daud, dia lihat yang sudah lewati tahun belakangan maupun akan datang seperti apa akan terjadi di muka bumi, tapi lebih khususnya di bangsa Israel. Itulah sebabnya dia ada mengambil waktu yang baik, itu dia duduk di dalam doa. Doa itu sangat penting. Itulah sebabnya seperti yang kalau kita makan, Pak Pendeta, kami sedang keluarga makan di warung warung-warung makan ya, Pak, istilah itu. Karena orangnya berbeda. Sebelah ini orang Islam, sebelah ini kita orang Kristiani. Sehingga mau berdoa juga susah, tinggal ambil makan saja. Ya, inilah kalau di Papua bebas saja, kita berteriak berdoa tidak apa-apa, tapi di sini sangat sulit, Pak Pendeta. Jadi maksud doa di sini adalah Ibu Bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yang tantangan menghadapi dalam kehidupan orang-orang percaya itu di luar dari orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak akan datang kepada mereka. Tantangan itu akan datang dalam orang-orang percaya, dalam keluarga, dalam pribadi kita, dalam hidup kita. Oleh karena itu, doa itu sangat penting bagi orang-orang percaya. Menurut Mazmur Daud, dan ini adalah satu persembahan
yang diatur sewaktu Tuhan izinkan dia hidup sebagai raja di bangsa Israel. Mengajarkan hal ini supaya dari hari ke hari hidup manusia di muka bumi ini harus mengambil waktu yang baik, yaitu adalah doa. Doa itu membuat juga menghasilkan yang baik, yaitu iman kita makin hari makin lama kita agar bertumbuh dan berbuah. Dan angin sekocang apapun datang menjatuhkan kita, tidak akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena itu doa itu sangat penting. Jangan biasa-biasa. Saya kalau mau ajak Ipat Thomas kita berdoa dulu baru makan dulu kah juga, tapi nanti saya bosankan mereka, jadi biar saya ikuti saja. Saya ikuti seperti itu Pak Pendeta. Itulah sebabnya Mazmur Daud dia bilang saya duduk dan mengatur persembahan. Persembahan yang pertama yang diatur pada waktu dia hidup sebagai raja, yaitu tadi yang saya sampaikan itu. Yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kalau gembala dia memberikan program untuk doa, doa itu sangat penting. Persekutuan itu jika kalau kita duduk di dalam doa dan puasa, Tuhan mengubahkan cara hidup kita, pikir kita, maupun cara hidup kita untuk menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah virus corona ini mau mengalahkan, yaitu adalah doa. Itulah sebabnya Pak Pendeta, saya sebagai di sana itu dipercayakan oleh gereja kami dan saya jadi ketua di situ. Selama virus corona ini tidak pernah saya tutup gereja. Saya bilang ada beberapa pendeta-pendeta dan gembala-gembala maupun yang lain hamba Tuhan, kami berdiri di mimbar bicara mengenai kebenaran firman Allah, lalu jemaat Tuhan banyak datang, mati, pendeta mati, jemaat mati, barulah saya tutup gereja. Yang lain mereka tutup. Gereja ini memang fanatik betul, mereka bilang begitu. Gereja apa ini? Mereka itu Tuhan Yesus saja melebihi kah? Mereka bilang begitu. Akhirnya kota itu zona hijau 2 kabupaten dari seluruh Indonesia. Jadi doa itu sangat penting. Jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Jika kalau kita jauh dari komunikasi dengan Allah, maka segala persoalan itu kita membuka sendiri datang dalam kehidupan kita, sehingga hidup orang-orang percaya tidak akan nyaman dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya satu persembahan yang memberikan kepada Tuhan, yaitu doa. Hari ini yang kita belajar. Bagian yang kedua yang tadi kita belajar itu, rencanakanlah apa yang akan kita kerjakan hari ini. Ya. Saya kerja di LSM atau yayasan begitu, Pak Pendeta saya orangnya bodoh sekali. Kemudian seperti Pak Pendeta pegang di situ baca Alkitab di laptop, saya sulit. Jadi saya harus pakai ini. Jadi kenapa orang ini sekarang disebut itu modern kah atau apa itu namanya global? Semua otak orang juga jadi canggih. Kemudian yang alat-alat yang dipakai juga semua samakan dengan itu. Orang pakai itu, tapi saya pakai Alkitab sampai hari ini Papua. Pak Pendeta yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya merasa bahwa kita semua yang ada dalam ruangan ini punya rencana yang baik untuk kita segala sesuatu yang kerjakan dalam hidup kita. Karena itu ada rencana-rencana yang kita mau melakukan dalam tahun yang baru. Minggu yang kedua ini dari tahun 2021. Pasti ada rencana yang mau sukseskan. Yang kekalahan terjadi dari mana? Lalu kita duduk evaluasi. Setelah itu kita rangkuman atau satu program untuk mensukseskan segala sesuatu untuk hari ini atau tahun ini. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah sebabnya Mazmur Daud pada waktu itu pikiran dengan baik apa yang kita dapat melakukan dalam hidup kita ini. Itulah sebabnya Mazmur Daud pada waktu itu memberikan satu
jawaban kepada orang-orang percaya dalam dunia ini supaya hidup orang tanpa rencana ditargetkan dalam hidup kita. Pasti ada rencana-rencana. Tetapi satu hal yang kita lupa di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kalau tahun 2020 tidak merenungkan firman, keluarga, semacam Ipat, Andreas dia suami istri dan anak. Berarti itu satu kepala keluarga. Bagaimana tahun 2020 pagi bangun dari tempat tidur, tidak pernah kita berdoa merenungkan. Tahun 2021 itu kita coba untuk ini. Pasti ada mungkin, tapi ada juga kita ikuti dari program jemaat. Itu yang terlalu banyak daripada seseorang yang bagaimana kita mengenal Tuhan dan menjadi anak-anak. Lalu dia merencanakan segala sesuatu. Itulah sebabnya Mazmur Daud pada waktu itu akan kita lakukan hari ini. Pikirkan dan sikap kita dalam menghadapi dari ini akan mempengaruhi hasilnya bila kita menghadapi hari ini dengan ada satu kalimat atau kata itu pesimis. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dan perasaan itu segan, maka besarlah kemungkinan bahwa kita tidak akan produktif atau mungkin berhasil atau apa begitu ya. Sudah direncanakan tapi tidak akan berhasil. Ini bahaya. Setelah Mazmur Daud mempersembahkan sebagai persembahan 3 bagian ini, bagian yang kedua, apakah kalau saya sudah dirancang ini dari hari ini sampai akan melangkah hari esok dan sampai ke sana, bagaimana ini akan berhasil atau tidak? Secara manusia, tapi dia percaya karena pada zaman itu Allah langsung berbicara kepada nabi-nabi atau apa itu, ya, nabi-nabi, sehingga mereka langsung mendengar suara dari Allah. Tidak seperti yang sekarang kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Mazmur Daud dia mengatur ini. Sidang jemaat Tuhan ribuan tahun, saya tidak tahu Bapak Pendeta, kalau perjalanan di gereja saya itu 58 tahun sekarang. Usia Injil masuk sampai dengan sekarang ini. Ini dalam tantangan orang kekristenan ini, masalah pertumbuhan gereja sudah usia sekian tahun, tetapi masalah bagaimana kehidupan orang-orang percaya merancang dalam keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan itu supaya seperti yang makanan sediakan di meja makan, ibu-ibu masak yang bagus begitu supaya suami tidak boleh dia makan di luar. Orang Papua itu ibu-ibu, saya mau terus terang kasih tahu, dia akan makan di istri punya masakan tapi dia masak di luar lebih banyak. Lalu datang pura-pura saja, ibu saya perut agak sedikit ini, jadi nanti saya sebentar makan. Padahal dia makan di sana. Ini munafiknya kami orang Papua. Tapi saya percaya kalau orang di sini tidak. Saya belajar dari istri saya. Jadi dia bilang kalau kau mau jalan dengan teman-teman, saya kasih uang ini tidak cukup untuk teman-temanmu, tapi kalau ini saya kasih begini, cukup untuk teman-temanmu, boleh makan saja. Biasa begitu. Lalu kalau saya tiba-tiba teman-teman saya ajak, kasih makan saya bilang, saya sudah kasih makan oleh teman-teman saya. Supaya jangan mengecewakan dia punya masakan di rumah. Bagaimana kebenaran firman Tuhan? Sama seperti firman Allah mengolah dalam kehidupan keluarga itu supaya keluarga itu akan berakar, bertumbuh, berdiri dan berbuah baik. Di hasilnya itu akan orang melihat bahwa betul mereka menjadi orang Kristen itu tidak salah. Akhirnya mereka juga disanjung ya, dihormati juga. Amin. Itulah sebabnya Daud dia merencanakan bagian ini. Tahun 2021 kalau itu tidak, mari kita ambil hikmah dari Mazmur Daud. Dia adalah sama dengan kita, tapi Tuhan panggil dia menjadi raja untuk mengatur supaya kehidupan orang akan percaya, mereka akan mengikuti apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Mazmur Daud. Karena itu yang sudah punya rencana luar biasa, Tuhan memberkati dan pakai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu jadi
yang dikasih oleh Yesus Kristus, saya di Pak Pendeta di rumah saya, anak-anak terlalu banyak. Masuk keluar, orang biasa lihat Bupati DPR punya rumah itu kalah Pak Andi punya rumah, karena orang masuk keluar. Kepala pusing juga istri saya dan saya. Kepala pusing makanannya. Jadi pola makan itu bukan seperti di sini kecil-kecil. Itu harus besar. Kalau kecil itu aduh susah. Di warung makan saja, warung makan kalau taruh sedikit, ini untuk apa? Kecil, oh tambah. Ini apa itu kurang bagusnya ini. Jadi apa orang biasa apa itu seperti itu. Jadi saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu sama. Kelola baik di rumah kita baik-baik. Membawa anak-anak. Saya bersyukur di sini ada anak-anak muda juga tampil. Kemudian ada duduk tengah, tapi ada beberapa jemaat yang saya hadir tidak ada pemuda satupun saya lihat. Ini dia kemana? Ya, ini jadi saksi. Ini kemana? Itu berarti tanggung jawabnya itu Bapak dan Mama di rumah itu dari firman Tuhan ini. Rancang baik, kasih jalan baik supaya anak-anak hidup di dalam Tuhan. Sehingga masa akan datang, masa mereka nikah jadi dewasa, tidak peluru bagi mereka. Tapi mereka sudah bentuk dalam rumah kita masing-masing. Yang dikasih oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya firman Allah pada hari ini yang datang kepada kita bahwa jangan sampai 2020 punya mengikut kita sampai dengan 2021. Itu menjadi pertanyaan. Jawaban adalah ada dalam kepala keluarga sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang terakhir, minta maaf, Pak Pendeta biasanya dia 15 menit. Saya 1 jam. Jadi untuk kesempatan hari ini untuk saya. Jadi saya 1 jam, jangan bosan. Tapi saya akan berbicara kebenaran firman Tuhan 1 jam. Jadi mungkin jam 10 lebih baru kita akan pulang. Ya, karena hari itu hari khusus ya. Karena Tuhan sediakan kita dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita bekerja. Hari ini adalah hari untuk dia. Ya, karena itu jangan tergesa-gesa. Juga minta maaf tidak bisa sedikit pun bahasa Jawa. Istri dari sini tapi belum jadi guru baik untuk bahasa Jawa, sedikit-sedikit ada. Jadi saya yang bicara umum punya. Yang terakhir adalah hadapilah hari ini dengan antusias. Ya. Ini persembahan Daud. Dia mempersembahkan kepada Tuhan dari hidupnya sebagai hamba Tuhan, sebagai abdi Allah yang dipanggil oleh Allah. Dan Allah percayakan di buka bumi pada waktu di bangsa Israel. Dan dia ada di situ. Bagaimana kalau saya tidak mengatur persembahan yang baik kepada Tuhan? Itulah sebabnya terakhir, persembahan yang terakhir Mazmur Daud mempersembahkan kepada Tuhan adalah hadapilah hari ini dengan antusias. Apa itu antusias? Nanti kita lihat sebentar. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini, kata antusias itu berasal dari kata eteos. Itu bahasa Ibrani atau Yunani. Bagian itu Pak Pendeta saya belajar tapi belum begitu sampai ke situ. Bahasa-bahasa itu yang kita biasa belajar di sekolah sekolah teologi bagian itu, tapi saya belum itu. Tapi memang di sini kata itu yang berarti di dalam Tuhan. Maksud di sini semangat sukacita baru di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada sesuatu yang baik atau tidak baik, tapi sebagai orang-orang percaya, Roh Kudus di dalam hidup kita memberikan semangat sukacita, gairah baru, hidup di dalam Tuhan dan mengalami sukacita, yaitu adalah di dalam Tuhan. Amin. Ya itu saja. Kalau di luar dari itu, mungkin karena dengan perasaan membuat dia orang baik, tapi setelah kita terpisah dengan dia, lalu kita melangkah beberapa langkah, tidak mungkin itu ada terus. Orang ini begini baru ketemu dengan saya.
Dia akan menceritakan dalam hidup orang percaya. Yang dikasihi oleh Yesus Kristus, makin hari makin lama Pak Pendeta di Papua, orang Kristen yang dibilang itu di Papua itu mayoritas Kristen, tidak ketemu 2 tahun belakangan. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa situasi di Papua berubah-ubah, cuaca baik buruk. Oleh karena mungkin keinginan, saya termasuk seorang Papua tidak menyangkal, sepertinya itu Pak Pendeta Pu Anak dia minta air teh apa itu namanya, yang batu apa itu, es dengan campuran buah-buah sedikit itu apa, jus. Dia minta es jus, tapi kalau Pak Pendeta kasih ikan atau nasi, bagaimana dia akan merontak atau terima? Pasti dia akan merontak karena dia minta adalah jus. Jus itu, anak minta itu jus. Ini yang kami ada di sana Pak Pendeta. Di tengah-tengah itu kami tidak nyaman untuk hidup baik, untuk melayani. Kadang-kadang istri saya kalau saya keluar ke pelayanan ada juga lipatkan dari wilayah, dari pusat kami untuk turun di mana ada penginjil-penginjil yang diutus pergi kunjungi bagaimana mereka keadaan mereka ada di pulau Indonesia maupun ada di luar negeri. Biasa lakukan, saya juga ada lipatkan, saya juga sama-sama jalan. Bagaimana dia sendiri di rumah, karena di situ kebanyakan orang yang tahu itu tahu, tapi kalau orang-orang yang baru di negeri saya atau di kampung saya adanya EMAS membuat dari mana-mana seluruh Indonesia sudah ada di situ, dan bentuk apa itu wajah kekristenan sekarang itu makin hilang, tenggelam. Saat itu istri saya ada di situ, bagaimana saya biasa pikir. Yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bagian yang terakhir di sini, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam Tuhan, bila kita di dalam Tuhan akan kita hidup kita dipenuhi oleh kuasa dan kasih Tuhan, maka kita mendapat atau menghadapi hari ini dengan kata di sini optimis. Ya, kata optimis itu saya terima kasih Pak Pendeta punya cara pengembalaan jemaat jiwa itu. Saya bilang sama Ipat berkali-kali, Bapak Gembalamu itu jaga baik-baik. Tidak boleh kok ini, jaga baik-baik. Jiwa seorang gembala begitu itu susah dapat. Kalau kami di Papua begitu itu susah. Kalau semacam Pak Pendeta ini saya bawa ke Papua, pembayarannya itu besar Pak Pendeta. Dia pikirnya banyak. Bagaimana kalau saya bawa Pak Pendeta dari jauh, lalu saya mau kasih makan keluarga kebutuhan, tinggalkan di Semarang di sana, itu akan pikirnya lebih panjang di sana. Yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam dunia ini satu-satu orang Allah ambil menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan satu amanat itu, pesan Tuhan, supaya mereka diangkat dan itu teruskan kepada orang-orang percaya, supaya semua orang itu menjadi hidupnya mantap, baik. Jadi hasil di sini adalah hasilnya itu temukan itu mantap, luar biasa. Saya bilang aduh Pak Thomas, Pak Pendeta punya apa itu anak-anak yang main musik ini, aduh saya menikmati. Karena saya di sana belum pernah saya dapat seperti itu, tapi saya menikmati dari cara pelayanan Bapak Gembala, juga tapi anak-anak yang melayani bagian musik. Itu sangat penting bagi Mazmur Daud. Selain dari hidup ini merenungkan kebenaran firman Allah, doa, tapi juga dia duduk di dalam pujian dan penyembahan. Dan dia seolah-olah dia duduk di atas ini, di mimbar ini. Sebenarnya duduk di apa? Dia duduk di atas ini melalui. Yaitu terjadi di jemaat ini. Karena itu jaga baik-baik supaya terus
sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Mantap. Hasilnya akan jadi mantap. Karena itu harapi hari ini dengan antusias, semangat, sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sukacita itu ada terus, maka kebaikan Tuhan itu selalu baru di dalam hidup kita, dan hasilnya itu akan baik dan menikmati oleh semua orang. Jemaat Tuhan ke Papua lalu seperti Pak Pendeta buat begitu, jangan harap temukan. Yang semua itu diatur jemaat, lalu pendetanya dia khotbah selesai, dia pulang. Tidak seperti yang Bapak Pendeta lakukan hari ini. Ini Daud yang dia atur persembahan selama hidup sebagai hamba Tuhan. Dia mengatur persembahan, yaitu adalah satu bagian firman Tuhan. Akhirnya semua orang dunia percaya bahwa Daud dia hidup di dalam doa, perenungan akan kebenaran firman Allah, kemudian juga duduk di dalam pujian penyembahan, menagungkan nama dia, karena hasilnya bagus. Melaluinya juga terjadi keselamatan menjadi rahasia bagi bangsa Israel, dan Allah kapan akan datang membebaskan kami, dan mereka menunggu ribuan tahun, tidak seperti yang kita percaya kepada Yesus di Indonesia. Saya baca di Kamanjil itu sekarang berjalan 170 lebih tahun berjalan Injil masuk di Indonesia. KBDI saya baca lebih dia lagi naik, KKI, kemudian Baptis, dan Katolik yang saya belum pernah saya dapat karena saya belum pernah ibadah di situ. Jadi sejarah saya tidak sedikit pun dapat. Jadi yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mau bilang kepada kita semua bahwa pada siang hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dari Mazmur pasal 5 ayat 4 dan 9. Bagaimana sebagai raja dia duduk mempersembahkan waktu yang baik, persembahan yang baik kepada Tuhan. Tadi yang kita sudah baca ayat firman Tuhan itu, dan dia mempersembahkan yang pertama adalah tadi saya bilang mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Tahun 2020 karena kendaraan begitu macet sehingga terburu-buru mandi, belum berdoa dengan anak, dengan istri, tapi karena waktu kita melakukan pekerjaan itu kejar. Mari kita ambil hikmah dari Mazmur Daud hari ini. Hari ini bersama dengan Tuhan, maka hasilnya itu akan baik di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua persembahan yang kedua, persembahkan kepada Allah, rencanakanlah apa yang akan kita kerjakan hari ini. Akhirnya yang tadi jawabannya adalah ya bisa juga kita berhasil, tapi tidak juga berhasil. Ini jangan pikiran negatif bahwa segala pekerjaan, bukan orang yang kerja di kantor, bukan di pengusaha, atau orang melayani di kesehatan, atau orang melayani di keamanan, atau orang melayani di mana. Tapi ini berbicara Mazmur Daud adalah hidup, tatanan kehidupan orang-orang percaya yang bagaimana mereka akan mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan. Ini yang bicara. Jadi itu yang kedua itu. Yang terakhir adalah hadapilah hari ini dengan antusias, semangat. Aduh, saya bilang sama Andreas, Pak Wakil Gembalanya mana? Baru kemarin khotbah baru saya tahu, belum pernah kasih tahu saya. Jadi saya tahu hanya Bapak Pendeta Cindy dia merangkap. Saya di Papua, saya ada di atas mengatur apa itu di organisasi, percayakan saya sebagai klasis, tetapi juga jemaat percayakan saya, jemaat itu pusingnya luar biasa. 4 tahun jadi gembala, setelah itu saya fokus saja di organisasi. Hamba Tuhan yang lain jadi gembala, lalu saya sekarang ada di organisasi. Sedang tidak gampang kalau jadi gembala itu, karena itu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ada tidak, tetapi ingat baik-baik.
ciptakan yang aman, bagus, menjadi hasil, menjadi menikmati yang baik dalam hidup kita. 3 bagian yang tadi itu. Jadi itu yang kita pegang dalam 2021. Mazmur Daud pernah lakukan itu. Sehingga dalam hidupnya dia berhasil. Juga tapi melalui keturunan dia juga juru selamat yang kita sembah yang terjadi di muka bumi ini. Tapi ingat baik-baik, Anda dan saya yang percaya kepada dia, suatu kelak kita akan ada di sana. Karena itu berusaha dalam 2021 bahwa ajak yang lain yang belum pernah dia beribadah. Tadinya sama-sama tapi dia mungkin karena apa dia kendur atau suam kuku kembali ke teman-teman yang lain. Berarti dalam tahun ini 3 bagian ini kita menjadi satu target. Ukur pola pikir kita untuk melayani agar bawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Ingat baik kesimpulan saya bahwa dia tidak akan bilang engkau jadi orang Kristen melalui Bapak Pendeta Thomas percaya kepadaku dan engkau datang di sorga dan engkau akan ada di di pangkuan Bapa di sorga, engkau akan duduk di sini. Tidak akan bilang. Satu hal akan tanya. Setiap orang Kristen pasti dia akan tanya, mau jawab apa di sana? Seandainya saya nama Andi. Nama Andi itu Pak Pendeta, kesimpulan saya sedikit saya sampaikan. Waktu saya sekolah